Pepatah Arab mengatakan di dalam syairnya, di dalam mahfudot dikatakan bahwa man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu akan jauhnya perjalanan, maka dia akan ista'adda. Dia akan mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal. Ini adalah konsep istidadu birrohil. Kita mempersiapkan untuk kematian kita. Bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman di dalam hadisnya yang mengatakan, tajawwadu fa inna khairu jadid taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Maka orang yang takwa, orang yang muttaqin, itu dia selalu hidup dengan kesederhanaan. Dia selalu penuh dengan syukur. Dia ibadahnya kuat kepada Allah, takut kepada Allah. Karena apa? Karena yakin bahwa akan ada hidup yang lebih kekal setelah kehidupan di dunia ini. Ikhwatul iman fillah. Itulah 4 konsep yang harus ada di dalam diri seorang yang bertakwa. Ketika kita ingin mengharapkan kemudahan hidup, yang kedua itu adalah jadilah orang yang bertakwa. Bagaimana cara mendapatkan ketakwaan itu? 4 hal itu harus digunakan atau harus dilakukan oleh kita sekalian. Lantas yang berikutnya adalah, konsep yang berikutnya adalah bagaimana kita, ya, di sana dikatakan wasoddaqu bil husna. Ya, jadi ada 3 konsep. Ya, yang konsep yang ketiga adalah wasoddaqu bil husna. Meyakini atau membenarkan bahwa ada balasan kebaikan. Masyarul mukminin, ikhwatul iman fillah. Ketika kita ingin mendapatkan kemudahan hidup, yang ketiga kita harus meyakini bahwa balasan kebaikan itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita sekalian sebagai umatnya, bahwa kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan mengganti dengan 10 kebaikan. Ini luar biasa. Konsep luar biasa. Ketika kita berbuat satu kebaikan, baru niatnya saja, Allah sudah mencatat menjadi 10 kebaikan. Ini harus kita yakini. Supaya apa? Supaya kita selalu berbuat baik kepada sesama hidup di muka bumi ini. Kepada siapapun, kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman. Kita harus berbuat baik. Karena apa? Karena kita harus yakin bahwa setiap satu kebaikan Allah akan menggantikannya dengan 10 kebaikan. Tapi yang begitu luar biasa juga, Allah di sana melanjutkan di dalam surat tersebut, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Kata Allah, tetapi barang siapa yang berbuat keburukan, satu keburukan, Allah catat hanya 1 keburukan saja. Jadi kalau berbuat baik, baru niatnya Allah catat menjadi 10 kebaikan. Tetapi ketika berbuat jahat, 1 kejahatan, Allah catatnya 1 saja. Tetapi itu harus direalisasikan. Kalau baru niat itu tidak dicatat sebuah kejahatan. Itu yang luar biasa. Ma'asyiral mukminin, ikhwatul iman fillah, bahwa bisa diambil simpulan, Al-Fakir mengambil kesimpulan dari ceramah ini adalah untuk mendapatkan kemudahan hidup ada 3 hal yang harus dilakukan. Jadilah orang yang dermawan, selalu bersedekah, tentu dengan niat lillahi ta'ala. Lantas yang kedua, jadilah umat yang bertakwa. Bagaimana cara menciptakan umat yang bertakwa itu? Jadilah orang yang takut terhadap Tuhannya.
Jadilah orang yang selalu beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Lantas yang ketiga, kita harus qanaah, menerima, bersyukur atas nikmat Allah meskipun itu sedikit. Lantas yang keempat adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian kita supaya kematian kita diakhiri dengan husnul khatimah. Lantas yang ketiga, caranya adalah dengan kita meyakini bahwa perbuatan itu adalah setiap kita berbuat baik, Allah akan ganti dengan kebaikan pula. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Diakhiri dengan pantun, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Laisal firaku kuntu bakian, balil liqa'u kuntu nadiman. Aqulu qouli hada, astaghfirullahu li walakum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.